maca syahadat kang siji kapindho nindakne salat ibadah poso kang katri kang kaping catur niki bangun zakat ingkang bagus lima lunga ning Mekah nindakno ibadah haji rukun Islam den wastanipun sampurna memakai tembang-tembang. Makanya dulu itu wayang mocopat ini dialunkan di dalam masjid setelah jadi kayu jati telur. Masjid itu hurufnya mim sin jim dal. Mim itu mafiro. Orang masuk masjid harus penuh pasrah pada Tuhan. Ya, orang Jawa ini kepilih ya dengan mocopatan. Mocopat ini membaca nafsu empatnya sendiri. Mulai dari Mas Kumambang ini sebenarnya rasa bapak ibu dalam kandungan, kemudian kecil lahir dikanti di Bogoro, kemudian terus sinom nek lanang ketok gantengnya wedok ketok ayune, kemudian setelah sinom itu biasanya nek lanang seneng wedok itu seneng lanang asmarandono. Lah asmarandono biasanya nek wong pacaran kepingin gandurma rangsang harus dharma yang baik, terus dituturi dandang gula datang panggutan gula legi. Lah setelah menikmati masa remaja sampai dewasa, kemudian terus pangkur sudah mungkur menjelang dewasa. Lah setelah itu kalau sudah mungkur harus gambuk, harus manunggal Allah Gusti namanya wa makan man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu, harus gabung dengan Tuhan. Setelah itu bakal megah terus pegating roh. Kalau sudah mati dipocong, itu sangkal larang. Mocopat itu di situ. Kembali lagi pada mafiro, terus setelah itu sin sakinah uripe yang bermongso aman tunung ing rasa tondo yang iman sabar narimo najan pas-pasan Gusti nakdir dening pangeran. Harus sabar, harus kita pasrah. Kalau sudah masuk masjid jin ke jannah diambil surga. Rasanya siapa yang mau pasrah penuh keimanan terus selalu melaksanakan yang jadi perintahnya akan masuk surga. Daliku kodrati lumui atau kodrati afalnya. Nah makanya kita orang Islam itu harus betul-betul mulai belajar ilmunya. Ilmunya itu bagaimana ya, dari mulai belajar mulai dari syariat. Syariat itu yang disarekne, yang ditidurkan nafsu, dibuka hati nurani, yang tidak terpegu toreko harus dilakukan kalau sudah ada ilmunya. Nah, misalnya ini turno meguru sama diamali dari kayon. Ini sayang waktunya dikit. Kayon ini dari kata khoyu, makanya segitiga ini manusia itu lahir, hidup, mati. Nah, masalah surga dan neraka itu tergantung hidupnya. Dari di dunia kalau sudah benar akan tahu. Nah, ini sebetulnya kalau diterangkan semalam suntuk tidak akan habis karena ini merupakan khoyu, hidup, kehidupan. Makanya orang galak ini mesti ditarik tiga. Satu, lahir, hidup, mati. Asalnya dari siapa, perlu neopo di dunia, harus sempurna. Makanya Pendeta Durno ini guru ini Brotoseno. Ketika Brotoseno datang menghadap, lole semua lole emprit gantil, perlu mopo nger gayu ilmu sampurno supaya bali asale. Kowe rene sing ngongkon sapa, kancamu pira, tumpak ngopo? Aku mrene ijen. Salah, mrene iki nek ora duwe karep ora iso teko. Tumpakmu aku mlaku ora iso. Najan kowe numpak kereta mlaku nek ora urip ora iso teko kene mamane. Kancamu pira ijen? Salah, kancamu nafsu petang perkara. Nah, dan lain sebagainya. Kowe nek kepengin gayu kasampurnan, kowe ngerti to dununge ilmu. Ya aku kepengin bali mulih mulandira. Kowe ngerti dununge pati. Pati iku ana pati 5, pati madya, pati nista, pati janji, pati utama, pati sampurna. Nah, pati madya iki patine wong loh lumrah, kakuncen ana kagedhong ana nek wayahe ya mati. Nek pati nista ya patine wong bunuh diri, wong malu. Nah, terus nek pati janji iki patine wong kang kleru dalane golek kesugihan. Nah, itu janji-janji kowe bakal dadi tiping neraka dan sebagainya. Nek pati utama iki Pak Kiai bela agama, bela bener iki swarga. Nah, nek pati sampurna bali asale.
Wong kowe iki yo mung dititipi wa makan aman fiin rohim rohe iku sing manembah pring Gusti supaya besok yo bali asale. Nek pinggayuk golek ana kayu gung susu angin, ana gunung Candramuka. Ngelmu iki kudu laku. Ora kok ilmu tok ora dilakoni ya percuma, sing penting prakteke ngaten. Budal golek kayu gung susu angin, ternyata gunung Candramuka jasi ini. Gunung Candramuka pelawangan nafsu, amarah, luama, supia, mukmainah. Nah, ternyata ketemu Buto. Nah, Buto sebenarnya ada dua, Rukmoko dan Rukmokolo. Nah, ini panjal maning nafsu. Bila mana manusia kalau sudah bisa mengalahkan nafsu dua dulu, amarah dan luama. Nah, ini kan Bratasena. Ini ya pokoknya perang-perang. Ternyata Badar jadi Bathara Indra dan Bathara Bayu. Itu simbol saja. Bathara Indra itu di dalam hati, asofa, hati nurani yang tidak terpeluk nafsu, bahwasanya betul-betul dia itu mempraktekkan, menjalankan, menjauhkan dari larangan, dia rawe lantas malang-malang putung. Kemudian terus Bathara Indra yaitu ratu. Ratu itu raket Tuhan, ratunya hati. Bayu angin, keluar masuknya napas. Makanya itu namanya kayu gung. Kayu itu koyu gung dari Maha Kuasa. Susuh angin, ternyata ya ini keluar masuknya napas. Ternyata diterangkan bahwasanya itu sama dengan dikir. Dikir itu ada tiga, dikir suara, dikir sifat, dan dikir siri. Nah, terus sak temene kayu gung susu angin, nek dikir swara iki mamane kita selawatan bebarengan. Mamane kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sebagainya, subhanallah alhamdulillah illallah akbar dan sebagainya itu bersamaan. Terus yang dinamakan dikir asma menyebut sifat-sifat Tuhan. Asmane Gusti, sifatnya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim, ya Satar, ya Matin, ya Allah dan sebagainya, ya Kudus, ya Wujud, ya Mubinafsi dan sebagainya. Kalau dikir siri yaitu keluar masuknya napas, itu tanpa suara. Ini rahasia. Ini biasa digunakan salat daim. Nah, terus Bathara Bayu menyarankan diteruskan aja mung syariat bloko. Nah, para kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko, nggur pinten dongeng nulis lan maca. Besok bakal disoro harus sampai tataran. Nah, itu wong kang soleh itu sebetulnya yang bagus atine krana mapan seri ilmune laku syariat makrifat, ngerti maknane roh dan sifat Roh Kudus yang akan mengantar pintu gerbang Tuhan. Lah sifat Tuhan kita laksanakan dengan hakikat dimasukkan dalam rasa. Nah, ini akhirnya itu sebenarnya Bratasena itu mengalami ketika Bratasena mulai ini sebetulnya alam masuk tapaning rogo. Nah, sama dengan wudu nawaitudil. Ini tangan ojo jelimut, kemu. Nah, ini tajwid itu di sini. Jangan sampai menyuarakan yang salah walaupun satu kecap. Nah, ini tanda-tanda orang yang mengucap elek berarti nafsunya yang kurang. Makanya terus ini penting sekali grono. Irungi grono, paugeran sing ono kita keluar masuknya napas 24 jam. Kita gunakan. Tidak pernah berhenti. Makanya kita harus perlu di saat-saat 5 waktu juga ini selalu ingat. Nah, ini terus menutupi pelawangan, mata jangan melihat sekeng pamrih, jangan mendengarkan kejelekan orang lain, jangan berucap salah. Ini diraupi. Ojo nyikut ngiwo, ojo nyikut ngeram barang sing lembut karena bocah cipta rasa karsa, nafsu sing galak dhewe iki. Makanya kita punya pilihan. Ayo eling maca awake dhewe, gak usah maca liyane, gak perlu ngarani wong ngelek-ngelek. Kita jadi orang yang husnul khotimah. Jangan sampai salah. Nah, sampai mati semoga betul-betul husnul khotimah. Makanya ilmu itu diamalkan juga istiqomah. Nah, kemudian terus besok sampai dunggul. Kalau sudah tahu ya lakono seperti Bratasena ini. TKT Wojo. Nah, alam malakut itu jiwanya memang bersih. Dia betul-betul taat pada agama, taat pada perintah guru. Kemudian terus nyemplung segoro iki alam jabarut nglawan ula. Ula itu sanepane napa utusane Allah, namanya Nambat Nawa. Nambat itu meper, Nawa songo. Jadi iso buntoni bolongan songo. Bahwasanya kalau kita pinter buntoni nafsu songo akan ketemu roh suci. Seperti ya
ya betul-betul melaksanakan mulai dari syariat merekod hakikat marifat, naik lagi sampai alam nasut malakut jabakrut, malah mlebu laut itu alam lautnya ya ini harus berani, dia pasrah, tidak pernah melawan. Akhirnya dia itu ya kalah dewi. Nah akhirnya ketemu roh suci ya diweruci ya sejatinya Bratasena lakune itu. Makanya dia itu terus akhirnya bisa ketemu yang dinamakan alam musahadah. Mulai dari alam mukhadoro itu, nah itu makanya alamnya manusia, muka sapa itu ya itu lakune dari alam nasut, malakut, jabarut sampai lahut sehingga ketemu Dewa Wuci. Ini simbol-simbol. Jadi semuanya lambang. Wayang itu sebenarnya gambaran atau simbol manusia dalam rangka melaksanakan ibadah iman yang kandel. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan sampai kita berbuat salah sebetulnya. Dalam pewayang ini mengajarkan sopo temen tinemu manjada wajada, sopo salah seleh. Nah, makanya di dalam pewayangan itu ada yang namanya pono kawan. Nah, pono itu ngerti, kawan catur. Ini ada Semar. Semar itu dari kata samir, dia itu sebetulnya sudah laku tasawuf, tidak pernah salah. Tasawuf itu dari kata taksin wafa. Tak itu sebenarnya sudah penuh mohon maaf pada Tuhan, penuh pasrahan. Sin niki uripe ayem rumangsa sakinah. Terus yang wawu itu sebetulnya sudah menjalankan perintah Tuhan. Ada disiplin ilmu ya, fikih niku cara di lingkungan para ulama itu fikih itu disiplin ilmu. Karena dari disiplin ilmu itu maka fikih niku dianggap banyak yang tidak jelas fikih. Karena fikih niku semuanya dunun. Dunun itu bahasa di dalam kita. Dunun itu adalah dugaan-dugaan pendekatan terhadap sebuah kebenaran. Dugaan itu yang sehingga terjadi sebuah perkhilafan. Tidak ada yang qat'i. Fikih itu tidak ada yang pasti. Apalagi masuk di dalam fikih kebudayaan. Saya mencoba untuk bicara tentang fikih. Kalau fikih di kita ini ada fikih yang umum itu kan fikih ubudiyah ya. Fikih ubudiyah itu ada di dalam kitab fikih itu isinya secara global itu ada 4 itu. Yang pertama adalah bab ibadah, fikih ibadah. Ada fikih muamalah. Muamalah itu usulan nyambut amal macam-macam itu. Terus ada yang keempat itu secara khusus ada fikih munakahat, perkawinan dan wa ma yata'allaqu bihi. Terus yang keempat adalah fikih jinayat namanya, pidana, urusan pidana. Jadi dari fikih ini akhirnya terus banyak muncul disiplin ilmu fikih yang lain. Ada fikih siasah, fikih politis, gitu. Ada fikih ikut dakwah gitu. Ada namanya al-khadarah. Al-khadarah itu adalah berada pada posisi maunya fikih tapi masuk pada akulturasi budaya. Dan ini cukup rumit. Sebab Ki Suroso tadi itu menyampaikan kan ada menceritakan tentang hati, menceritakan surga. Jadi saya hanya tadi itu otak-atik ya. Dan disampaikan oleh beliau ini kan pada kalau di ahli sunnah wal jamaah, saya supaya masuk pada persoalan fikih-fikih yang macam-macam itu, termasuk malam ini adalah fikih kebudayaan. Fikih kebudayaan itu kira-kira masuk pada disiplin ilmu yang mana? Sebab cukup rumit ke Pak Suroso. Rumitnya itu begini. Di NU saya anggap bahwa saya hanya tertarik apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Gus Dur itu menyampaikan bahwa NU itu adalah thariqah. Thariqah itu jalan, thariqah ilal jannah. Cuma di lembaga Nes Bumi ini kan dianggap
bukan thariqah ilal jannah. Gitu. Makanya ketika yang thariqah ilal jannah itu adalah ngaji koyo di lembaga dakwah, ngaji di masjid, masjid itu wiridan, zikir, khatmil Quran, macam-macam itu. Itu kan ya itu kan umum. Tetapi bagaimana yang saya menarik dengan Kisura tadi itu adalah sebetulnya bercerita tentang dalam ketika memasuki dunia surga dan neraka gitu. Sedikit tadi. Kalau golek-golek no iku mau niku dipesene niki jenenge ngaji pesenan iki. Kami jenengan coba kok golek no adalilnya. Lah kalau golek nggih sak ketemune niki wau Kyai Surono cerita tentang swarga niki teng mriki enten sing hafizul Quran dawa tak golek no niku apa iki kira-kira. Ada salah satu yang menarik ketika beliau menceritakan tentang dunia perwayangan. Niku kan ada nopo tanduran itu. Kalau saya menyebutkan itu kira-kira dalilnya Al-Qur'annya itu apa gitu kan. Kalau mau tak ngerti ketemu di ini. Akhirnya ketemu dengan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jannatin wa uyun itu ijuru-yu swarga gitu. Beda swarga. Tak golek itu kira-kira. Tetapi persoalannya ayat ini ketika diteruskan, siapa orang yang masuk di dalam swarga ruyu-ruyu itu, pada ayat yang lain menyebutkan, insya Allah konco-konco yang sering mendengarkan di dalam surat Ar-Rahman, sering dibaca menjelang sholat macam-macam itu kan ada ayat yang menyebutkan ini. Faman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang wedi datang maqamnya Gusti Allah, ai fi syariatillah, syariat Gusti Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan surga dua. Jannatan itu adalah artinya surga dua. Dua surga. Al-Qur'an menyebutkan. Apa surga dunia? Surga dua itu ada jannah fil akhirah. Jannah fil akhirah itu adalah surga ay jazaa'un jazaa'ul a'mali as-solihina fid dunya. Dia akan diberikan tempat surga di akhirat. Yang pertama. Lalu yang kedua, ulama ahli tafsir menyebutkan jannatan itu adalah jannah fid dunya. Gitu. Jannah fid dunya ini Ki Surono niku menyebutkan itu jalannya dalam. Cuma versinya ketika masuk di budaya di fikih budaya di perdalangan ini niku yang banyak kita ini adalah ada patokan ahli sunnah wal jamaah niku tidak mutlak. Di kita ini kan ada ahli sunnah wal jamaah tidak mutlaknya, ada gandengan an-nahdiyah. Gandengan lagi adalah al-Indonesi. Ahli sunnah wal jamaah yang thariqah nisbumi, yang al-Indonesi ini. Nah, kalau yang al-Indonesi ini kan fikihnya masuk pada kalau saya menyebutkan itu kolaborasi baina fikih wa tasawuf gitu. Antara fikih dan tasawuf. Lah ya apa orang masuk dia sudah harus mempersiapkan surga di dunia dan itu jannatun fid dunya. Saya terus terang saja ini kan perjuangan berat untuk lis bumi gitu. Bagaimana pintu jannah fid dunya itu berada pada proses thariqah filis bumi gitu. Jangan sampai lis bumi ini terus identik dengan jurusan ilanar. Kan orang kan menganggap bahwa gitaran, dosa, maksiat gitu loh. Gitu loh.
Ke surah mungkin ada referensi ya gitu. Kan ada di dalam kitab-kitab tasawuf itu kan ada. Ya, gitaran itu ketika ada orang yang morang-moring dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, ketemu orang gitaran, gitarnya dibanting, ternyata medal la ilaha illallah. Ini kan ilmunya ilmu wali medal. Jadi kita ini kan ketok napa? Ketok gitar ada roh la ilaha illallahnya apa enggak gitu. Ketika melihat dunia musik, dunia kesenian yang sekarang identik dengan bumi, ini mindsetnya harus berubah gitu. Fikihnya harus berubah. Jangan sampai terus kita semua yang berada di bumi ini jangan sampai terus urusannya dengan kesenian yang jurusannya neraka gitu. Sehingga tidak banyak menarik kan. Bumi ini tidak banyak menarik gitu. Mengapa? Sebab dianggap jalan neraka ya. Tetapi kalau bumi ini jalannya seperti itu, tetapi NU justru membuat lembaga bumi. Itu artinya lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama itu semuanya thariqah ilal jannah. Cuma message-nya harus berubah gitu loh. Gitu loh. Ini fikihnya nih kalau bahasanya beliau mungkin saya menyebutkan bahwa kalau yang ditampilkan oleh beliau itu kan tadi itu sudah akulturasi budaya gitu loh. Fikihnya sudah menyangkut melebur akulturasi budaya gitu. Melebur ini maka ada hal-hal yang fikihnya niki terus terang saja NU ini yang paling berani untuk masuk di dalam fikih budaya yang di dalamnya bahkan kontradiktif dengan keimanan. Kontradiktif dengan keimanan. Coba NU mulai tahun pada tahun-tahun 60-an, 70-an itu kan masih dianggap khurafat macam-macam ya. Apa yang dilakukan oleh NU itu adalah kekuburan macam itu. Terus di acara-acara budaya daerah-daerah itu muncul apalagi di bulan Muharram, bulan Syuro. Mungkin bulan Syuro itu yang berani yang masuk di situ budaya yang bahkan orang menganggap bahwa itu adalah jurusannya bukan jurusan Gusti Allah Subhanahu wa taala, justru NU masuk di dalamnya. Saya ketemu dengan salah satu budaya yang di Malang Selatan. Saya pernah ke Malang Selatan, itu namanya ada Sumber Mancing Wetan. Pernah dengar Sumber Mancing Wetan ya? Sumber Mancing Wetan itu dari kota Malang ke selatan lagi itu ada kira-kira ada masih 40 kiloan. Di sana itu kalau tahlilan gitu, kalau saya pernah sampai di sana, tahlilan itu tawassulnya itu tawassul ada hubungannya dengan sing bau rokso. Coba. Jadi khususan sing bau rokso. Sekoro Kidul kan. Lah, jurusannya nek Sekoro Kidul kan dia jurusan Nyai Nyai Kidul. Saya pernah kenal. Sana lagi. Sing bau rokso seperti itu. NU ternyata di situ saya ketemu dengan salah satu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Di atas gunung di sana itu. Dia ngopeni wong-wong sing tahlilan, purun tahlilan, tapi tawassulnya nang bau rokso. Niku NU berani sekali bahwa itu bukan musyrik. Bukan musyrik. Lah bukan musyrik itu kan banyak bertentangan. Iki tawassulnya nang sing bau rokso itu loh. Lah pada dunia tasawuf plus tauhid, maka fikihnya niku kalau berasa akulturasi budaya.
Sehingga NU masuk di situ adalah fikihnya adalah fikih dakwah plus tasawuf. Benar-benar. Ini yang sebetulnya yang berat kan ini sebetulnya di atas bumi ini. Seharusnya kiai-kiai ini adalah harusnya di sini gitu loh. Sebab jurusannya jurusan wali gitu loh. Cuma kita ini masih harus koreksi lebih dalam bahwa ilmunya wali yang ada di atas bumi ini adalah belum ada ilmu walinya, ilmu maksiatnya didahulukan. Ini yang terbalik. Ini yang terbalik. Sebetulnya teman-teman di atas bumi ini pada aspek yang seperti ini sehingga ada orang yang ziarah kubur macam-macam yang dianggap khurafat dan dianggap musyrik. Ini yang paling berani itu adalah itu yang masuk. Mengapa? Sebab di situ ada akulturasi budaya gitu. Akulturasi budaya itu adalah jannah, thariqo ilal jannah. Ini yang dimaksud bahwa bagaimana di atas bumi ini jannah fid dunya, surga dunia namanya. Saya mengerti. Bukan surga dunia seperti yang di nyanyiannya Ida Laila. Surga dunia Jawa. Surga dunia itu adalah jannatul ma'rifah. Wah, Susurono menyebutkan itu urusan hati. Urusan hati ini masuk di dalam ayat berikutnya yang saya baca tadi itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Di dalam ayat berikutnya wa naza'na. Jadi wa naza'na, saya cabut kata Allah Subhanahu wa taala fi sudurihim, di dalam hatinya orang-orang yang sudah masuk di akulturasi budaya itu min ghillin niku ya atine ono eleke gitu, ono apa eleke nang kanca elek gitu lah gitu. Kayak misalnya kayak kula kapannya misalnya elek nang sing nyepeng gitar itu sudah tidak menjadi bagian dari jannah fid dunya gitu. Makanya kita ada di dalam kitab-kitab tasawuf dan itu akulturasi budaya bahwa orang yang masuk thariqun ilal jannah maka ada kelas husnudzon. Napa kelas husnudzon? Husnudzon. Golekno husnudzon iku ya dicarilah berapa banyak untuk husnudzon, praduga baik kepada orang lain. Betul. Nah ini sulit sekali, apalagi kita masuki di dalam menghilangkan rasa tidak enak kepada orang lain itu kan, apalagi kita masuk pada dunia politik, ruwet sekali itu, ruwet sekali. Bagaimana husnudzonnya orang yang pegang kitab, tegoleno, husnudzonnya. Ada salah satu kita itu adalah untuk memasuki dalam yang banyak sebetulnya di dalam les bumi ini seharusnya adalah teman-teman ini ada banyak mengkaji fikih tasawuf. Di tasawuf, fikih tasawuf itu adalah sebetulnya melihat dunia ini yang pelangi. Gus Dur, kalau saya menyebutkan itu adalah istilah Gus Dur, dunia ini adalah penuh pelangi. Pelangi itu adalah macam-macam gitu, reno-reno ini, ya reno. Tetapi kita kan mau masuk reno-reno itu dan terus milah-milah gitu loh, milah-milah. Orang kalau sudah masuk pada dunia yang penuh dengan pelangi, kalau memilah-milah dia sebetulnya sudah keluar dari konsep Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyebutkan konsepnya Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang saya hanya mau menyampaikan yang terakhir ini adalah pada konsep Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah yang pertama ada tauhid. Tauhidnya adalah karena ada di situ adalah ba. Ba itu adalah ba itu kalau orang belajar gramatikal bahasa Arab bahwa ba itu adalah huruf jer. Huruf jer itu adalah ada taluk. Taluk itu hubungan. Hubungannya ba fil aqidah ya ta'alaku billahi ta'ala. Kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ba gitu. Bismillahi konik jadi satu.
Yang kedua, masuk di dalam pengertian makna Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman ini yang maksudnya dunia ini pelangi gitu. Pelangi itu adalah macam-macam yo. Ono maksiat, ono juga maksiat. Yo pokoknya pelangi macam-macam ya. Karena pelangi. Ketika orang ini masuk di dalam pemahaman pelanginya dunia, bahwa itu adalah rahmannya Gusti Allah, orang kadang-kadang dia mendiskreditkan orang lain. Orang yang mendiskreditkan orang lain, dia sebetulnya menentang ar-Rahmannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak ekstrim. Ada ekstrim yang lebih lagi. Orang yang tidak mengakoni pelangi di dunia ini, dan bahkan ada pemahaman yang ekstrim, betul, ada pemahaman yang ekstrim, maka dia sebetulnya bukan menentang siapa-siapa, sebetulnya dia menentang Gusti Allah. Kenapa? Sebab dunia pelangi ini gila, jainane Gusti Allah. Ngoten. Lah damelan Gusti Allah ini pelangi-pelangi. Tetapi yang ekstrim itu kadang-kadang terus terang mana? Di teman-teman yang biasa soleh fitorikoh fidzikrin, orang yang berzikir niku, maka kiambak ini ku kadang-kadang kebablasan niku ngeten. Dan itu adalah bisikan setan. Gini, wayahe Gusti Allah iku dunya niki cek gak ruwet-ruwet. Kan ngono. Wayahe Gusti Allah iku ya wong iku iman kabeh ngono. Salat kabeh ngono lho. Iki nak jenenge menentang Gusti Allah. Dan itu tidak banyak orang yang sanggup. Gitu loh. Paling ngene, ora apa aku kumpul ambek golongan wong ngene iki cari ngono. Kalau dia sebetulnya antipati dengan golongan yang dia ngene-ngene, saya punya pemahaman yang ekstrim. Dia sebetulnya boten purun dengan ciptaannya Gusti Allah sing ngene-ngene. Ini kan otak ekstrim. Gitu. Kalau ekstrim sudah tidak masuk kepada fikih, tetapi masuk di dalam fil akidah, maka dia sebetulnya menentang sifat rahmannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya sikap kepedulian itu kan rahmannya Gusti Allah. Loh, rahmannya Gusti Allah itu tanpa sekat loh, pelangi. Fikihnya juga berpelangi. Mending. Coba sifat rahmannya Gusti Allah itu kan semuanya diwelasi kalian Gusti Allah, betul. Diwelasi kalian Gusti Allah niku ya. Wong sing saleh ya diwelasi, sikek mangan, ngoten lho. Sing gak saleh tetep. Sing kafir ditekak kono. Wah, sing kafir wae ditekak jebul tempate niku lho. Iku kan menentang sifat rahmannya Gusti Allah. Bagaimana fikihnya nih? Fikih budayanya masuk gitu. Karena pada dunia yang pelangi itu. Lah kira-kira koncoles bumi itu bisa masuk apa enggak di situ loh. Makanya ilmu walinya ilmu kisrono niku. Ilmu budayanya harus. Kalau enggak punya ilmu budaya, maka kiambe ini sudah antipati melihat orang itu. Sehingga rumangsa bahwa awake tok sing ahli swarga itu. Kalau awake ahli swarga ngarani wong niku ahli neraka, maka dia sudah tidak masuk pada wanaza'nahum fi sudurihim min ghillin. Di dalam hatinya sudah dia nyekat-nyekat orang ikin neraka ni swarga. Yang paling parah sebetulnya dia berlagak pemilik swarga. Sing duwe swarga iku sapa mbahmu ta? Dan ini kan ngene, kadang-kadang kula niku ngono ngene. Kadang-kadang kanca-kanca pada dunia sing napa mungkin ke napa kelabu apa hitam apanya. Kadang-kadang kula niku bela niku ngeten. Ana kanca sing kiambak niku wis kaya ahli swarga kuwi. Iya lho, ahli swarga. Ndelok kanca-kanca niku wis neraka. Kadang-kadang dirasani iku neraka. Niku akhirnya kula mboten mergo napa, kula bela di dalam sifat rahmannya Gusti Allah. Nek wong niku dicap menjadi ahli neraka karena ahli maksiat. Ngoten. Nek wong iku terus jawab, iya lho, awakmu iku lho klaim ahli swarga. Iku. Nek kene sing jurusan ahli neraka niku jawab, misalnya jawab iku. Iku nerakane sapa yo?
Iku swargane sapa? Kok berlagak menjadi Gusti? Niku berbahaya. Kalau berlagak menjadi Gusti Allah, dia justru masuk bahwa dia masuk di dalam di dalam takabur. Jadi enten dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman napa niku di jerone atine niku enten takabur mimit ali dzarratin sebiji napa dzarrah niku sebiji atom ya, terkecil itu atom kan napa suro katanya. Suro niku Islami apa akulturasi budaya? Nama suro niku lho. Suro bilang A-nya dari suro. Ada dari suro. Saya menyebutkan kan kelihatan. Dulu kan mengapa muncul nopo niku suro? Karena dulu saya ada buku dari Episkopolitik karangan imam bukan imam, karangan sinten niku jenenge pernah jadi Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri almarhum. Bapaknya, ayahnya Pak Lukman yang pernah jadi Menteri Agama. Beliau itu punya buku dan saya baca bolak-balik itu niku di mengantisipasi bulan-bulan Muharram, bulan-bulan kalender Islam, ada istilah suro. Suro niku kalau yang akulturasi budaya itu adalah suronya adalah dari Asyroh. Asyroh niku karena tanggal sedoso. Tetapi pada konteks budaya yang dibawa oleh dari India itu Aji Soko. Aji Soko itu kan salah satu kiai ini Buddha dari India gitu. Dia memasukkan pada aspek kebudayaan di Indonesia. Akhirnya orang Jawa niku lebih mementingkan suro dibandingkan dengan Muharram. Kalau yang ekstrim itu kan ada kepleset digiring bahwa suro itu adalah masuk pada aspek budaya Jawa. Kalau aspek budaya Jawa maka disebut nek bulan suro boten eling Muharramnya tapi eling suroe. Nopo nek eling suroe keplesetnya eling suro kiambai eling ngombah keris. Coba. Niku Aji Soko niku. Jadi orang-orang Jawa ketika budaya itu eling keris, maka dia tidak eling bahwa sebetulnya bulan Muharram minha arba'atul hurum. Bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama Dzulqa'dah. Orang Jawa menyebutkan Dzulqa'dah itu loh. Coba Salah Dzulqa'dah. Aslinya Dzulqa'dah kan. Tetapi Aji Soko memasukkan gitu nilai-nilai kejawen. Gitu. Menurut Kiai Saifuddin Zuhri bahwa itu dikan oleh Selo. Mengapa? Jadi nama itu terus kepleset itu. Dzulqa'dah min asyuril hurum. Terus Dzulhijjah. Terus yang ketiga adalah Muharram, sedangkan yang keempat adalah Rajab. Yang istimewa adalah bulan Ramadan. Ramadan itu tidak masuk di Asyurul Hurum, tetapi istimewa gitu loh. Ketika terus Kiai Haji Saifuddin Zuhri niku hati-hatilah gitu loh dengan budaya yang dibawa oleh Aji Soko sehingga masuk di dalam proses-proses eling keris tetapi tidak eling Muharramnya niku akhirnya para wali niku terus ada proses akulturasi budaya sehingga akulturasi budaya ini adalah sebetulnya supaya orang tidak terjerumus kepada ngubah keris dan mendewa-dewakan keris. Kalau mendewa-dewakan keris, maka di dalamnya keris itu ada rohnya.
Nih, kalau nek kocok-kocok santri itu menyebutkan keris niku ono khodami gitu lah. Akhirnya Ki Ambak ini kok kalau sudah masuk ngumbah keris, maka sing dieling itu adalah dekne wedi nang khodamnya keris. Itu sudah masuk tauhid sudah. Loh, NU yang berani itu masuk bahwa orang yang percaya kepada khodamnya keris itu tidak musyrik. Niku hanya NU. Liyane musyrik. Betul. Ngoten tok lho. Akhirnya ketika musyrik ngoten niku, akhirnya langsung ada ayat yang ekstrim niku. Wa qatilul musyrikina kafah. Ngoten ayat ini ku mesti ditokno niku. Padahal niku kan ayat perang. Di dalam surat At-Taubah, qatil inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kula golek-golekno makhoti kisurono niku. Referensinya itu. Di dalam ayat kan terusannya kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Akhirnya ngajak perang tok. Gitu. Dari NU itu niki apa konteksnya perang apa enggak gitu loh. Sehingga yang nopo di sebelah Jawa yang sekarang rame niku yang pondok nopo niku pemahamannya dia setback gitu. Setbacknya bagaimana? Dia masih memberlakukan hukum waqatilul musyrikina kafah pada ayat-ayat madan, pada ayat-ayat makiyah. Kalau ayat makiyah kan waktu proses wong salat niku kan bertahap gitu nah. Bertahap niku ya nek kenceng subuh ya subuh tok gitu lah. Nah, nek kak kenceng subuh turu ya gak apa-apa gitu lah. Ini ku kan ayat-ayat makiyah gitu. Ayat makiyah. Lah itu apa mau diberlakukan terus setback ke belakang. Sehingga pemahaman yang itu adalah menyesatkan gitu. Menyesatkan. Lah, proses-proses pemahaman akulturasi budaya ini sebetulnya yang berani masuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, yang lebih spesifik lagi di lembaga yang namanya Les Bumi. Nek liyane enteng-entengan dan itu ganjarannya yo enteng-enteng gitu. Tapi Les Bumi niku wabot tapi ganjarannya wabot gitu. Tetap ngopeni pada dunia yang pelang ini. Saya kira niku fikih sing kula aturaken mungkin enten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام